Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Vicky Nugraha di Palembang Becerios. Jadi saya sudah berada di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Jadi di edisi kali ini kita akan berbicara banyak tentang kopi bersama di Pagar Alam. Mari ikuti saya menelusuri kebun kopi bersama di Pagar Alam. Oke, sekarang kita sudah bersama Kak Ari, petani kopi ya Kak? Iya. Oke, ini boleh dijelaskan Kak tentang kopi-kopi yang ada di Pagar Alam ini Kak? Oke, pertama itu kalau kopi yang ada di Pagar Alam itu ada dua jenis. Yang pertama itu Robusta yang seperti ini. Kemudian ada yang Arabica. Tetapi kalau yang Arabica itu sudah jarang di sini. Yang kebanyakan ditanam oleh petani tradisional itu kebanyakan adalah kopi jenis Robusta. Nah, jadi kenapa ya kopi jenis Robusta yang dipilih? Itu karena perawatannya tidak sesusah dari kopi Arabica itu sendiri. Kita tahu bahwa hasil dari kopi Arabica itu buahnya itu dikit-dikit, dan harganya pun memang kalau di Jawa sana itu mahal, tetapi kalau di daerah Sumatera itu harganya masih jauh di bawah standar. Nah, itulah kenapa kopi Robusta itu dipilih untuk ditanam di daerah tempat gunung, daerah Dempo Selatan ini sendiri. Nah, kebenaran ini adalah jenis kopi Robusta milik saya. Nah, jadi perawatannya itu tidak susah. Karena kenapa? Walaupun misal kita tinggal, itu tidak berpengaruh terhadap kopi itu sendiri. Nah, misal seperti ini kan ada rumput. Nah, rumput ini harus dibersihkan. Kebenaran saya itu berinisiatif untuk menjadi petani organik. Jadi organik tidak memakai zat kimia sama sekali. Nah, jadi bisa dilihat sini. Ini pupuknya pakai pupuk kandang dari kotoran ternak. Jadi dari kotoran ternak kita tarik ke sini untuk dijadikan sebagai pupuk. Untuk rumput itu sendiri itu pakai alat yang di sini namanya arit. Arit itu pakai arit. Jadi bebas dari zat-zat kimia yang biasanya itu kalau zat kimia berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Oke. Untuk perawatannya, nah ini ada kopi. Ciri kopi yang sehat itu seperti ini. Ketika dia timbul buah, itu daunnya masih hijau seperti ini, masih hijau. Nah, kopi ini tapi perlu perawatan. Nah, ini seperti ini, boleh ke sini tunas.
tunas dari cabang ini perlu dibasmi. Nah, ini. Karena kenapa? Kalau semakin banyak tunas cabang, itu maka buahnya semakin sedikit. Nah, kopi kalau biasanya di daerah pagar alam itu sendiri, kalau mau buka lahan baru, biasanya orang menebas lahan itu sekitar bulan 10. Bulan 10, 3 bulan melakukan pengolahan lahan, kemudian bulan 1, biasanya itu ada hujan turun. Jadi ketika ada hujan turun, itu orang langsung tanam. Nah, jadi langsung tanam, kemudian diolah lahan tersebut. Setelah 2 tahun, itu kopi tersebut bisa panen. Ini umur 2 tahun kurang. Tahun depan ini sudah bisa panen. Alhamdulillah. Oke. Kak, kalau untuk panen tadi sudah dikatakan sekitar 2 tahunan ya Kak? Iya. Ya, nah tapi kalau untuk hasil Kak, per 2 tahun itu bisa mencapai berapa ton gitu Kak? Kalau hasil itu sendiri, itu tergantung dari banyaknya buah. Nah, banyaknya buah itu tadi tergantung dari perawatan. Kalau kopi tersebut dirawat dengan baik, maka dia akan berbuah dengan sangat lebat. Nah, untuk lahan sekitar kurang lebih 2 hektar ini, itu bisa sekali panen bisa menghasilkan 5-6 ton. Ya. Untuk harganya sendiri itu kisaran 20.000 1 kilo. Nah, tetapi di sini masih menjual kepada tengkulak. Oh, jadi kelemahannya itu belum ada distributor sendiri, masih dengan tengkulak. Jadi tengkulak yang membawa kopi tersebut ke Lampung, ke Jawa dan sebagaimana. Nah, oke, untuk di sini sistemnya tanamannya itu tumpang sari. Jadi tidak hanya satu tanaman kopi saja. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, itu ada pohon durian, itu ada pohon jengkol, alpukat, kemudian pohon nangka. Nah, itu sistemnya tumpang sari. Jadi satu lahan tersebut itu bukan hanya sistem monokultur, tapi multikultur. Nah, jadi ketika kopi belum musim, jadi belum panen. Jadi panen itu sekitar bulan 4, bulan 5, bulan 6. Nah, itu bisa petani ambil jengkol, ambil durian, ambil alpukat untuk dijual. Jadi mereka mendapatkan uang dari sana. Nah, sebelum kopi panen. Setelah kopi panen itu ke kopi semua. Oke. Oke, mungkin langsung saja kita bisa memetik kopi dan melihat kopi yang sudah bisa dipanen ya Kak? Oh, oke. Itu di sebelah sana. Ayo. Oke. Oke, untuk cara memetik kopi itu sendiri, itu kita ambil yang sudah masak, ya, yang sudah matang seperti ini, itu diambil. Nah, kemudian ini diambil seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan yang kuning? Nah, ini yang kuning seperti ini. Yang kuning seperti ini sudah masak, sudah matang, sudah bisa dijual, diolah kemudian dijual, itu sudah. Tetapi kalau dia yang seperti ini, nah, seperti ini belum bisa. Karena kenapa? Dia itu di dalamnya itu masih mengandung air. Kalau yang ini sudah keras. Oke, nah sudah. Oke. Ke atas. Nah, ini kalau yang matang. Kalau yang matang itu seperti ini. Nah, ini kopi, jadi kopi yang sehat. Nah,
Ini dijemur berapa hari. Ke atas lagi. Cara memetiknya mudah, cuma seperti ini. Nah, seperti ini. Nah. Bisa Kak. Oke. Oke, dalam satu tangkai ini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10. Nah, ini kemungkinan panen yang ini bulan 3. Bulan 3 itu sudah panen, sudah tua seperti ini, itu sudah panen. Kemudian ini biasanya 2 minggu setelah ini panen, ini baru panen. Yang 2 ini. Kemudian 1 bulan kemudian yang ini. Kemudian terakhir itu yang 3 ini. Oh, jadi tidak serentak Iya. ya Kak? Jadi tidak semua itu serentak untuk panennya. Jadi ketika panen biasanya itu panen ketiga yang ini itu biasanya yang dapat banyak. Jadi bisa sampai sekali panen itu bisa sampai 2-3 ton kalau lahan sebanyak 2 hektar ini. Nah, untuk ini kalau yang merah yang seperti ini yang sekarang ini dinamakan buah selang. Jadi buah selang itu dari panen kemarin itu dia masih seperti ini. Nah, jadi seperti ini dia masih panen kemarin, masa panen raya kemarin dia masih seperti ini. Nah, sekarang itu sudah seperti ini. Sudah bisa diambil. Sudah bisa kita jemur, sudah bisa kita gongseng, kemudian kita minum. Ini adalah kopi kualitas premium. Kalau di Jawa itu saya jual 45.000 1 kilo. Jadi ini yang dinamakan kopi petik merah, semuanya merah. Semuanya sudah matang. Itu kalau di Jawa. Tapi saya mengisi kafe-kafe. Bukan seperti dalam kualitas yang tinggi, tapi jumlahnya sedikit. Kalau misalkan petani yang tradisional sini kan jumlahnya banyak, sekian bisa sampai 10 ton. Itu kafe mana yang bisa untuk nampung? Jadi kafe-kafe cuman tampung seperti ini. Kemarin sudah diuji di IPB, itu untuk kadar dari kimianya itu tidak lebih dari 5%. Jadi tergolong kopi organik. Karena kenapa? Pengolahannya tadi.